Shalom Alaikum, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Minggu ini saya ingin menyampaikan topik mengenai etos kerja dalam rupa Yesus. Jadi bagaimana kita mempelajari etos kerja dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam menyambut Paskah ini, di mana kita semua ditebus. Ada baiknya kita juga belajar untuk menghargai betapa besar kasih Yesus. Kalau Anda perhatikan di kitab suci, banyak cerita di mana Yesus berdoa. Dan berdoanya itu sampai subuh. Ya, dari subuh sudah bangun berdoa. Setelah itu mulai. Beliau itu selain pengajar, juga penyembuh yang luar biasa. Begitu banyak orang datang untuk mendengar pengajarannya dan minta kesembuhan. Yesus menyembuhkan sangat banyak orang, sampai mengajar ribuan. Dan jelas sangat-sangat banyak orang yang hidupnya berubah dan dipengaruhi oleh Yesus, yang sangat bersyukur, yang merasakan sentuhannya secara langsung. Dan kalau kita menangkap di antara pesan-pesan di antara ayat-ayat suci itu ya, kita bisa melihat kalau Yesus itu sebetulnya sering overtime. Jadi begitu aktif ya, dari pagi sampai malam, terus masih dari pagi sampai malam sudah mengajar, menyembuhkan, dan masih terus berkarya ya. Dan kita tahu ya, ada kisah di mana Yesus begitu kelelahan sampai dia tidur. Nah, saya yakin kita semua tahu cerita ini. Angin ribut diredakan, dari Markus 4 ayat 39. Ya, di mana ayat 35 sampai 41, oke? Yang mana pada saat mereka bertolak dan Yesus di dalam perahu tetap tertidur walaupun taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bayangkan betapa lelahnya Yesus saat itu. Ya tetap tidur di buritan. Sampai murid-murid harus membangunkan dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dan inilah salah satu kisah mukjizat Yesus yang sangat terkenal ya. Yang bangun dan menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Oke, di luar mukjizatnya yang luar biasa, tapi kita lihat ya, karena Yesus itu 100% Tuhan, juga 100% manusia. Nah, pada saat kelelahan raganya, Yesus tetap kolaps ya, tumbang gitu, kecapean. Nah, tidur sampai tidak bisa bangun. Saya pun mikir gitu, berapa jam sebetulnya Yesus tidur ya hari itu ya, sampai begitu kelelahannya. Nah, kita harus lihat, ini contoh. Yesus ini penggenapan dari etos kerja. Kalau kita baca di kitab Amsal ayat 22 ayat 29, di situ dikatakan dengan sangat jelas ya, "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina." Nah, ini penting, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi kalau Anda itu ahli, Anda akan mendapat penghargaan yang tinggi. Saya ingin mengambil contoh ya, Peter Saerang, seorang penata rambut yang sangat terkenal di Indonesia ya. Nah, beliau ini menata rambut siapa aja, mulai dari Barbara Streisand sampai Margaret Thatcher. Begitu banyak orang-orang terkenal dunia yang membayar dia dengan mahal untuk jasanya. Ada banyak tukang pangkas rambut, ada banyak salon dan sebagainya. Kenapa cuma beliau begitu luar biasa kan terkenalnya? Ada sebabnya, karena beliau terampil. Beliau inilah contoh orang yang cakap. Nah, karena dia berdiri di hadapan raja-raja dan bukan di hadapan orang yang hina. Dan di balik itu ada suatu etos kerja yang luar biasa. Karena orang tidak menjadi terampil dalam semalam. Orang menjadi terampil dari bertahun-tahun. Berlatih, dan berlatih.
Saya ambil contoh lagi, Usain Bolt. Usain Bolt pelari Olimpik, memecahkan rekor 100 meter, 200 meter, juara 3 kali berturut-turut di Olimpiade. Di 3 Olimpiade yang berbeda loh, 12 tahun. Itu rekor tak terpecahkan sampai sekarang. Tapi di balik kemenangan yang spektakuler itu, berapa jam setiap hari dihabiskan untuk latihan, dan yang pasti menjaga kesehatan fisik ya, jadi menu makan, istirahat dan sebagainya. Hidupnya betul-betul difokuskan untuk memaksimalkan kecepatan larinya. Padahal pada saat dia berkompetisi, perlombaan sprint cuma 9,5 detik. Total karir lari dia di track itu nggak lebih dari 10 menit. Karena semua sprint 10 detik, 90 detik. Begitu singkat. Tapi untuk waktu yang begitu singkat itu dibutuhkan waktu yang panjang, usaha yang keras dan ketelatenan untuk terus-menerus meningkatkan diri, memperbaiki diri. Nah, saya sangat bersyukur ya Usain Bolt itu dapat pengakuan jadi sebagai brand ambassador untuk jam-jam mahal, jam tangan yang terkenal gitu. Seharusnya memang atlet-atlet itu dihargai luar biasa kalau menurut saya. Banyak orang yang kurang dihargai walaupun mereka sebetulnya luar biasa. Saya cukup sedih kalau melihat beberapa banyak atlet di dunia ini yang sudah juara tapi tidak mendapatkan suatu jangan kemakmuran ya, kesejahteraan aja kurang gitu. Ya, itu bahasan untuk lain hal. Nah, untuk di sini kita fokus kepada etos kerjanya. Nah, untuk menjadi juara itu etos kerja mereka luar biasa. Nah, bagaimana kita nih sebagai pengikut Kristus nih bisa mempelajari? Ya, ingat, Yesus itu adalah contoh manusia yang sempurna. Ya Tuhan itu sempurna. Manusia yang sempurna menjalani hidup dengan cara yang sempurna. Apa yang dilakukan itu sempurna karena tidak berdosa. Ya itu kebenaran. Bagaimana kita bisa mencontoh, menarik inspirasi dari etos kerja Yesus yang luar biasa ini untuk bisa meningkatkan kita gitu, menjadi berkat bagi kita. Ingat, di Matius 25 ayat 29. Nah, ini perempuan tentang talenta. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini fakta, bukan Tuhan mau menghukum. Contoh, sebuah perusahaan ya, punya banyak sales nih kita ngomong, ada banyak sales. Kan pasti ada top producer, ada low producer. Nah, kalau kita lihat, Yesus mengatakan bila seseorang memaksamu berjalan 1 kilometer, berjalan 2 kilometer. Kalau bahasa Inggrisnya going the extra mile gitu, pergi lebih jauh dari yang diminta. Kalau di industri yang mengandalkan salesmanship, tuntutan perusahaan itu apa? Saya ambil contoh misalnya asuransi jiwa ya. Seorang agen yang di bawah rata-rata itu cuma sekedar menjual demi kepentingan pribadi. Gue masih kejar target, gue dapat komisi, saya dapat komisi, saya selesai gitu. Mereka tidak peduli pada kepentingan konsumen. Sementara top producer itu beda. Mereka peduli pada kesejahteraan konsumen yang mereka memberikan pelayanan terbaik dan lebih. Beberapa top producer begitu luar biasa sampai mereka terjun begitu total dalam membantu kliennya, sampai nemenin ke rumah sakit, pada saat berobat dan sebagainya. Walaupun sudah dapat komisi dari polis asuransi tersebut, karena asuransi jiwa itu biasanya Anda cuma dapat berapa ya, 3 tahun, 5 tahun, bahkan maksimum. Walaupun konsumennya membayar 20 tahun. Tapi mereka tetap memberikan itu going the extra mile. Nah, ini contoh dedikasi, oke? Yang mereka adalah top producer. Nah, kalau kita perhatiin dari Matius 25 ayat 29 tadi, yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya? Kita tahu kalau yang
yang top produser tuh udah berkelimpahan ya, dapat klien banyak, dapat komisi besar dan sebagainya. Nah, yang di bawah ini apa? Misal ada, ya ini kan perumpamaan talenta. Ada yang punya 5, 2, dan 1 kan. Yang 1 nggak berusaha. Kalau satu perusahaan ada 3 karyawan, yang 1 menghasilkan 10, 1 menghasilkan 5, 1 menghasilkan hanya 1 per jam. Pada saat terjadi krisis, ya contoh PSBB sekarang ini, perusahaan akan melakukan perampingan besar-besaran. Pasti masing 1 produk per jam ini yang kena PHK nih. Kerjaannya kemana? Biasanya diberikan kepada top producer. Karena orang ini dipercaya dan memang sudah membuktikan dirinya cakap. Jadi dia sudah punya banyak pun dapat lebih. Yang ini karena tidak produktif, dibuang ke sini. Mendingan bayar dia lembur daripada bayar 2 orang. Toh volume bisnis menurun kan. Jadi semua yang performanya rendah, cut. Jangan pernah sampai kita menjadi bagian dari yang dipangkas tersebut. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya drive, motivasi untuk maju lebih seperti Yesus Tuhan kita itu. Memberikan lebih. Tapi kan ada orang yang punya 5 talenta, saya cuma punya 1 talenta. Nggak masalah, tapi jangan cuma 1 dong. Jangan bertahan 1, jadi 2. Ada prinsip Kaizen dari Jepang. Lebih cepat 1 menit sehari. Lebih baik 1% sehari. Kalau Anda bisa bekerja lebih cepat 1 menit setiap minggu aja, 1 tahun itu 52 minggu. Anda lebih cepat hampir 1 jam per tahun. Bayangkan, kalau Anda bisa mengerjakan tugas-tugas Anda dalam waktu 8 jam, dalam waktu setahun Anda bisa jadi cuma 7 jam. Ekstra waktu 1 jam ini Anda bisa lakukan untuk ekstra kerjaan, atau Anda bisa mengambil kerjaan sampingan. Atau mulai bisa sendiri, atau apa. 1% aja 1 minggu, 1 tahun 52%. 1% sebulan aja 12% per tahun. Dengan ketekunan dan akumulasi terus-menerus, hasil luar biasa. Kaizen ini diterapkan oleh Toyota, dan itu menempatkan mereka sebagai salah satu produsen otomotif terbaik dan terbesar dunia. Perbaikan yang sedikit tapi konsisten, terus membaik. Ini yang Tuhan inginkan. Jangan cepat puas. Ingat, panutan kita Yesus, dia sempurna. Apakah kita bisa sempurna? Yakin tidak. Kalau saya tahu, saya jauh dari sempurna. Kalau saya terus nambah 0,5%, 1%, tapi harus ada lebih baik lagi. Drive, motivasi terus. Selama kita hidup, harus selalu meningkatkan diri. Belajar terus jadi lebih baik lagi. Jangan pernah berhenti, maju terus, meningkat terus. Bila kita sungguh-sungguh mengikuti jejak langkah Yesus Kristus, Tuhan pasti memberkati dengan berlimpah-limpah. Apapun yang terjadi, Anda pasti akan berdiri di hadapan raja-raja dan bukan orang-orang yang hina. Tuhan sudah mengatakan itu, dan itulah kebenaran. Faktanya di dunia memang begitu. Semua orang yang terampil dihargai sangat mahal. Saya harap kita semua di berkat Paskah ini menerima kuasa dan bimbingan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus nantiasa berkarya melalui kita. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.